Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cika Wahini Widya dengan NIM 19030204 dan kelompok saya Husnul Fatimah dengan NIM 19030255. Bulan Puji Lestari dengan NIM 19030255 dan Rika Rusmaida dengan NIM 19030252. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan. Pengakuan pendapatan diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksi, variasi pengakuan pendapatan, dan kontrak jangka panjang. Pengertian pengakuan pendapatan. Yang dimaksud dengan pendapatan adalah arus bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pengakuan pendapatan diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksi, yaitu penjualan produk dari persediaan, merender layanan, mengizinkan penggunaan aset, penjualan aset selain inventaris. Deskripsi pendapatan, pendapatan dari penjualan, pendapatan dari biaya, pendapatan dari bunga, keuntungan atau kerugian pada disposisi. Waktu pengakuan pendapatan, tanggal penjualan, layanan dilakukan dan dapat ditagih seiring berjalannya waktu atau aset digunakan, tanggal penjualan atau tukar tambah. Variasi pengakuan pendapatan, a date of delivery atau point of sale terdiri dari the general rule, before delivery terdiri dari before production, during production, at completion of production, dan after delivery terdiri dari as cash is collected dan after costs are recovered. Special sales terdiri dari franchise consignments. Tidak berdasarkan penjualan. Sebelum boleh diakui bila tingkat kepastian bahwa pendapatan diperoleh tinggi. Ditunda pengakuan terjadi bila tingkat ketidakpastian terhadap penjualan atau biaya penjualan cukup tinggi, atau penjualan tidak menunjukkan proses penyelesaian pendapatan secara substansial. Pengakuan diakui pada saat pembayaran diterima. Cara ini dipakai apabila terdapat ketidakpastian mengenai kolektibilitas piutang dari penjual tersebut. Pendapatan dari penjualan konsinyasi. Dalam penjualan konsinyasi, pendapatan baru diakui setelah terjadi penjualan dan penyerahan barang dari komisioner kepada pembeli. Pendapatan diakui secara proporsional selama tahap produksi. Cara ini dipakai terutama oleh perusahaan kontraktor. Penaksiran ini dapat dilakukan dengan cara berdasarkan presentasi dari biaya, berdasarkan metode presentase penyelesaian. Yang kedua yaitu metode kontrak selesai. Di metode presentasi penyelesaian itu terdapat beberapa kondisi, yaitu yang pertama, kontrak secara jelas menetapkan enforceable right terkait dengan barang atau jasa oleh masing-masing pihak, pertimbangan yang akan diubah setiap saat, dan hal-hal terkait dengan pembayaran. Yang kedua yaitu pembeli dapat diharapkan memenuhi seluruh kewajibannya. Yang ketiga yaitu kontraktor dapat diharapkan melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Yang kedua yaitu ada kontrak selesai. Yang pertama dengan kondisi perusahaan memiliki kontrak jangka pendek, atau yang kedua perusahaan tidak dapat memenuhi kondisi untuk menggunakan metode presentasi penyelesaian, atau yang ketiga ada inherent hazard dalam kontrak di luar kondisi normal yang menimbulkan resiko bisnis. Pengukuran kemajuan pekerjaan. Ukuran yang paling populer adalah cost to cost basis dengan rumus cost incurred debt dibagi per most recent estimate of total cost sama dengan present complete. Artinya, presentasi penyerapan biaya dapat digunakan untuk menaksir presentasi pendapatan atau laba kontrak jangka panjang. Contoh yang pertama, PT Fuji memiliki kontrak yang dimulai pada bulan Juli 2004 untuk membuat jembatan dengan nilai kontrak sebesar 9 juta. Pekerjaan ini diharapkan selesai pada bulan Maret 2006 dengan biaya taksiran biaya 8 juta rupiah. Pada akhir tahun 2005, taksiran biaya penyelesaian naik menjadi 8 juta 100 ribu rupiah. Berikut ini data lain yang berkaitan dengan kontrak tersebut.
Keterangan biaya sampai dengan tahun 2004 yaitu 2 juta rupiah, pada 2005 5.832 juta, dan 2006 yaitu 8 juta 100. Taksiran biaya penyusunan sisa kontrak pada 2004 6 juta rupiah, 2005 2 juta 268 juta rupiah, dan 2006 juta. Yang ketiga, hasil tagihan kontrak 2004 sebesar 1.800.000 rupiah, 2005 sebesar 4.800.000 rupiah, dan 2006 sebesar 2.400.000 rupiah. Tas yang diterima pada tahun 2004 yaitu 1.500.000 rupiah, 2005 3.500.000 rupiah, dan 2006 4 juta rupiah. Presentasi penyelesaian harga kontrak pada tahun 2004 yaitu 9 juta, pada tahun 2005 9 juta rupiah, dan 2006 tetap 9 juta rupiah. Taksiran biayanya, biaya sampai tahun 2004 ada 2 juta rupiah, 2005 5 juta 832 juta rupiah, dan 2006 8 juta 100 rupiah. Dan demikian biaya-biaya serta presentasi penyelesaiannya yaitu pada tahun 2004 ada 25%, 2005 72%, dan 2006 100%. Ada pula jurnal-jurnal yang akan dicatat pada tahun 2004 yaitu konstruksi dalam proses 2 juta rupiah pada bahan baku kas sebesar 2 juta rupiah untuk mencatat kos konstruksi. Yang kedua, ada piutang dagang sebesar 1.800.000 rupiah pada penagihan KDP 1.800.000 rupiah untuk mencatat penagihan. Ada pula kas 1.500.000 rupiah pada piutang dagang 1.500.000 rupiah untuk mencatat pelunasan piutang. Terakhir yaitu konstruksi dalam proses 250.000 rupiah pada biaya konstruksi 2 juta rupiah pada pendapatan jangka panjang 2.250.000 rupiah. Dicatat untuk pengakuan pendapatan dan laba kotor. Berikut ini adalah buku besar dari konstruksi dalam proses, piutang dagang, penagihan KDP, dan kas. Dan selanjutnya yaitu buku besar dengan biaya konstruksi dan biaya konstruksi jangka panjang. Laporan laba rugi pendapatan dari kontrak jangka panjang 2004 2.250.000, 2005 4.230.000, 2006 2.520.000. Biaya konstruksi 2 juta di tahun 2004, 2005 3.832.000, 2006 2.268.000. Laba kotor 250.000 di tahun 2004, 2005 298, 2006 252. Neraca per 31 Des. Aktiva lancar piutang dagang 300.000 rupiah, 1.600.000, KDP 2.250.000, penagihan KDP 1.800.000, biaya laba diakui 450, kewajiban lancar, penagihan dalam kurung 6.600.000 dan laba diakui dalam kurung 6.480.000, 120.000 rupiah. Jurnal tahun 2005, konstruksi dalam proses 3.832.000 rupiah, bahan baku kas 3.832.000 rupiah dalam kurung mencatat kos konstruksi, piutang dagang 4.800.000 rupiah, penagihan KDP 4.800.000 rupiah dalam kurung mencatat penagihan, kas 3.500.000 rupiah, piutang dagang 3.500.000 rupiah dalam kurung mencatat pelunasan piutang. Konstruksi dalam proses 398.000 rupiah, biaya konstruksi 3.832.000 rupiah, pendapatan kontrak jangka panjang 4.230.000 rupiah dalam kurung mencatat pengakuan pendapatan dan laba kotor. Jurnal tahun 2006, konstruksi dalam proses 2.268.000 rupiah, bahan baku kas 2.268.000 rupiah, mencatat kos konstruksi, piutang dagang 2.400.000 rupiah, penagihan KDP 2.400.000 rupiah dalam kurung mencatat penagihan, kas 4 juta, piutang dagang 4 juta dalam kurung mencatat pelunasan piutang. Jurnal tahun 2006, konstruksi dalam proses 252.000, biaya konstruksi 2.268.000, pendapatan kontrak jangka panjang 2.520.000 dalam kurung mencatat pengakuan pendapatan dan laba kotor. Penagihan KDP 9 juta, konstruksi dalam proses 9 juta dalam kurung mencatat penyelesaian kontrak. Metode kontrak selesai. Perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor hanya pada saat penjualan, yaitu ketika kontrak telah diselesaikan. Dengan metode ini, perusahaan
mengakumulasi kos kontrak jangka dalam proses, namun tidak perlu melakukan pengakuan periodik untuk pendapatan kos dan laba kotor. Rugi kontrak jangka panjang, 2 metode. 1. Rugi periode berjalan pada kontrak yang menguntungkan. Persentase penyelesaian estimasi kenaikan kos pada periode sekarang untuk menyesuaikan laba kotor periode sebelumnya. 2. Rugi pada seluruh proyek. Pada kedua metode, perusahaan harus mengakui rugi pada periode sekarang untuk seluruh rugi proyek. Rugi pada kontrak menguntungkan. Pada 31 Desember 2005, PT Virgin menaksirkan biaya penyelesaian kontrak menjadi Rp2.937.924.000. Perhitungan tingkat penyelesaian dan pengakuan rugi adalah perhitungan rugi tahun 2005, metode presentase penyelesaian biaya sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, 5.832 juta. Taksiran biaya penyelesaian 2.937.924.000 dikoreksi 8.769.924.000. Jumlah taksiran biaya penyelesaian 66,5%. Persentase penyelesaian 3.735.000 juta. Pendapatan yang diakui tahun 2005 3.832 juta. Biaya yang terjadi tahun 2005, rugi tahun 2005 97 juta. Pada tanggal 31 Desember 2005, PT Virgin menaksir biaya penyelesaian kontrak sebesar Rp3.280.500.000. Adapun jurnalnya pada tahun 2004 nilai kontrak sebesar 9 miliar. Pada tahun 2005 nilai kontrak sebesar 9 miliar. Taksiran jumlah biaya pada tahun 2004 sebesar 8 miliar. Taksiran jumlah biaya pada tahun 2005 sebesar 9.112.500.000 rupiah. Taksiran laba kotor pada tahun 2004 sebesar 1 miliar. Taksiran rugi pada tahun 2005 sebesar 112.500. Metode presentasi penyelesaian. Perhitungan pendapatan tahun 2005. Harga kontrak 9 miliar. Presentasi penyelesaiannya 64%. Nah, ini diambil dari jurnal awal pada tahun 2005. Pada jurnal rugi pada kontrak menguntungkan sebesar Rp5.832.000 dibagi dengan jumlah taksiran jumlah biaya pada tahun 2005 sebesar Rp9.112.500.000. Itu dikali 100. Nah, pendapatan yang diakui sebesar Rp5.760.000.000. Pendapatan yang diakui tahun sebelumnya sebesar Rp2.250.000.000. Pendapatan yang diakui tahun 2005 sejumlah Rp3.510.000.000. Selanjutnya, jurnal perhitungan pada konstruksi tahun 2005. Pendapatan diakui tahun 2005 sebesar Rp3.510.000.000. Total rugi diakui tahun 2005 sebesar Rp112.500.000. Pembatalan laba tahun 2004 sebesar Rp250 juta. Rugi kontrak sebesar Rp362.500.000. Biaya konstruksi yang dikeluarkan tahun 2005 sebesar Rp3.872.500.000.